Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ba'da hamdalah wassalawat al-mukarram wal muhtaram segenap DKM pengurus Masjid Baitur Rahman Kriya Karawaci yang dirahmati Allah, juga seluruh jamaah yang dimuliakan dan diberkahi Allah. Tentunya kalimat syukur yang kita panjatkan sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal ibadah, baik amal ibadah yang merupakan kefarduan bagi kita, yakni salat 5 waktu wabil khusus salat maghrib berjamaah ini, maupun kefarduan dalam konteks ilmu, thalabul ilmi, salat di dalam majlis ba'da maghrib ini. Al-Fakir mohon maaf sekiranya jika terlambat ya. Kan tadi motor sempat mogok, kebetulan anak menggunakan motor saya, terpaksa menggunakan motor dia yang lebih ada masalah ya. Jadi ya begitulah anak muda ya, pengennya olahraga ya tanpa izin, pinjam motor bapaknya. Ya begitu. Jadi itu romantika atau dinamika ya kita sebagai orang tua ya, menghadapi dunia anak remaja begitu. Nah, dalam konteks kajian kita demikian pula ya, kita menghadapi dunia anak-anak kita ya, terutama yang sudah remaja atau bahkan mungkin dewasa, tapi wabil khusus di kalangan kaum hawa ya. Kalau dia remaja berarti putri, kalau dewasa berarti wanita. Ya, mengapa penting kita angkat kaum hawa ini dalam konteks kita sebagai kaum Adam, sebagai laki-laki, wabil khusus adalah sebagai suami dan atau bapak selaku kepala rumah tangga ya. Karena memang Rasulullah SAW mencontohkan ya, agar kita sebagai kaum laki-laki itu menjadi pemimpin dan pelindung bagi kaum wanita. Dan insya Allah sudah kita fahami bersama dalam ayatnya ya, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qawam, pemimpin kalau makna bahasanya, tapi makna istilahnya itu qawam itu lebih dari sekedar pemimpin, yakni pemimpin yang dia memiliki kelebihan ya, baik itu ilmu maupun kelebihan yang lain, sehingga layak untuk kemudian memimpin, melindungi, tanda kutip mengatur ya, menata kaum hawa wanita ya. Dan wanita itu kan dalam konteks bahasa tertentu ya merupakan kepanjangan daripada
wani ditoto gitu. Wanito artinya kaum yang memang layaknya itu ya diatur begitu ya. Oleh siapa? Oleh lawan jenisnya, kaum laki-laki ya. Kalau mahram berarti dalam konteks hubungan keluarga itu ayahnya atau suaminya, atau ketika ayahnya sudah meninggal, suami tidak ada ya, berarti pihak laki-laki ya. Bisa anaknya, putra kandungnya laki-laki dan seterusnya. Nah, jamaah rahimakumullah, Al-Fakir ingin mengangkat sebuah tema yang sangat krusial berkenaan dengan kondisi kaum hawa ini ya, yakni tentang daruratnya kekerasan seksual ya. Nah, mengapa penting kita angkat ya? Satu sisi kita sepakat bahwasanya kaum hawa adalah kaum yang tanda kutip lemah ya. Lemah ya dalam ya banyak aspek ya, dengan tidak menafikan kelebihan mereka yang juga Allah berikan ya, sementara tidak kepada kita kaum laki-laki ya. Nah, Al-Fakir ingin mencoba menyampaikan sebuah data ya, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Kementerian P3A ya. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ya. Kalau dulu tahun 2010-an ya, atau sebelumnya itu namanya P2TP2A, sebuah lembaga di bawah kementerian terkait ya, dan Al-Fakir pernah ya menjadi salah satu pengurus ya. Jadi P2TP2 itu ya dengan tema yang sama, sampai lupa karena saking panjangnya kepanjangan. P2TP2 Pusat Pemberdayaan Terpadu Perempuan dan Anak, nah gitu ya. Walau alam sekarang sudah 10 tahun lebih berarti ya, bahkan 20 tahunan barangkali ya, 10 tahun lebih lah. Apakah masih atau tidak itu. Jadi dulu Al-Fakir aktif di sana ya, sebagai salah seorang pengurus ya di kota Tangerang gitu ya. Jadi di tahun tersebut 2000-an awal itu sudah banyak problem di dunia perempuan dan juga anak gitu. Nah, data dari Kementerian P3A ini ya, tahun 2025 maaf, tahun ini ya, bulan kemarin April itu ada sekitar 5.949 kasus ya, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Kemudian Komnas Perempuan ya, dengan data tahun 2023 juga melaporkan ya tentang, ini lebih spesifik ya, tindakan kejahatan kekerasan seksual ya, itu naik 50%. Subhanallah. Berarti kalau andai kata kita bicara angka ya, angka yang tadi itu 5.900 sekian ya, biar mudah kita bulatkan menjadi 6.000. Kalau naik 50% itu jadi berapa Pak? Misalkan 6.000 bertambah 50%, bertambah setengahnya. Ini andai kata ada bicara angka, berarti kan setengahnya dari 6.000 berapa? 3.000. Ditambahkan jadi berapa? 6.000 ditambah 3.000, 9.000 kasusnya. Ini andai kata bicara angka ya. Jumlah yang tentu sangat luar biasa banyak. Nah, di sisi lain kita sebagai kaum muslimin yang tentunya peduli dengan kondisi negeri ini ya di Indonesia, kita sudah paham bahwa kasus-kasus yang muncul di negeri tercinta ini pada umumnya merupakan kasus fenomena gunung es. Maksudnya apa yang nampak di permukaan itu adalah puncak kecilnya. Artinya yang tidak nampak itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak.
Dengan kata lain, kalau tadi angka 5.900 ya atau lebih ya, itu adalah angka kecil yang nampak dalam laporan. Nah, pada kenyataannya bisa jadi kemungkinan besar itu jauh lebih banyak. Itu namanya fenomena gunung es. Maksudnya banyak kasus yang belum atau terlaporkan. Nah, fakta ini bisa kita perhatikan ya dalam konteks kehidupan sosial masyarakat itu. Memang kaum hawa atau wanita ini adalah pihak yang sering jadi korban dalam konteks pelecehan seksual di tempat-tempat publik ya, terutama transportasi umum. Kalau jamaah barangkali naik misalkan KRL begitu ya, kalau ke Jakarta, apalagi kemudian Transjakarta ya, busway gitu kan, itu sederhananya ada tempat duduk tertentu yang memang dikhususkan bagi perempuan. Kemudian ada juga peringatan tentang larangan larangan tadi pelecehan begitu kan. Salah jamaah yang pernah atau bahkan sering ke Jakarta tentu tahu ya. Artinya apa? Itu fakta adanya kasus ya. Sampai-sampai pihak pemerintah terkait itu memberikan rambu-rambu tadi ya tentang warning atau larangan tadi tindak pelecehan seksual. Nah, ini banyak kasus yang kalau boleh Al-Fakir sampaikan ya, yang luar biasa ya, yang pada faktanya adalah di tempat kerja pun tidak aman bagi kaum hawa. Sementara kita tahu di Indonesia, wabil khusus Tangerang yang merupakan kota industri ya, dengan ribuan pabriknya itu ya, kita tahu bahwa mayoritas kaum pekerja dan atau buruh adalah wanita. Kita keliling ya di daerah Tangerang ya, ketemu pabrik pasti ada wanitanya. Bahkan lebih banyak kan dari kaum pria. Kalau jamaah misalkan kita ke arah ke arah kota Tangerang ya, lewat jembatan tol sana yang melewati pabrik permen karet itu ya, ada Fusan itu kan. Kalau jam-jam istirahat itu kan jam 12-an atau jam-jam pulang kerja jam sore gitu kan, keluar itu pasti kebanyakan kaum wanita gitu. Dan juga di pabrik itu hampir sama begitu. Ini faktanya begitu. Nah, ternyata ironisnya tadi ya, tempat yang merupakan kebutuhan ya, di zaman sekarang ekonomi sulit ya, yang mau tidak mau kaum wanita juga harus ikut bekerja, menjadi tempat yang tanda kutip tidak aman bagi mereka ya. Jadi kalau data menurut situs gajimu.com ya, membuat survei tahun 2022 itu terjadi kasus pelecehan seksual ya kepada 1 dari 20 pekerja di dunia industri atau pabrik, terutama pabrik tekstil, garmen ya, alas kaki dan kulit. Itu kan di Tangerang banyak tuh ya kan, di Tangerang banyak ya, di kota, di kabupaten itu banyak tuh pabrik tekstil, garmen dan alas kaki itu. 1 dari 20 artinya apa? 1/20 dikali 100 berapa persen tuh kan? 100 dibagi 20 ya, atau berapa? 5 ya, 5% ya. Itu yang nampak di permukaan begitu. Nah, ironisnya juga pelecehan seksual itu terjadi dengan ancaman adanya pemutusan kontrak kerja. Artinya pihak tanda kutip yang punya otoritas di perusahaan itu adalah pelaku. Karena apa? Dengan ancaman putus kontrak kerja agar mau dilecehkan ya. Ini problem ini luar biasa. Nah, yang terakhir barangkali untuk tidak berpanjang
fakta, karena kita juga harus membahas bagaimana solusi Islam ya. Kita mungkin dulu tidak menyangka ya, tapi sekarang terjadi ya, bahwasanya kalau menurut Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK ya, itu 70% korban ya itu kenal dengan pelaku. Artinya pelaku itulah orang dekat dengan korban. Bahkan ada kasus ya, kalaulah tidak boleh dikatakan banyak ya, wallahu alam, itu tanda kutip masih pihak ya pelaku itu yang seharusnya menjadi sosok pelindung bagi si korban ya. Disebutkan di sini tuh ada ayah kandung ya, paman ya, kakek ya, kakak, guru, dosen ya, aparat ya, bahkan pejabat ya. Subhanallah ya. Nah ini problemnya. Nah jamaah rahimakumullah ya, tentunya kita bukanlah kaum muslimin yang merupakan istilahnya itu kelompok atau aliran Jabariyah. Orang Jawa bilang itu narimo ing pandum, Pak. Jadi apapun kondisi yang terjadi udah kita terima saja gitu. Ya nauzubillah ya. Islam tidak mengajar seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwa kita dituntut berpikir bagaimana problem yang terjadi meskipun tidak menimpa kita sebagai kaum laki-laki, tapi menimpa kalangan kaum yang memang menjadi kewajiban kita untuk melindunginya. Artinya secara pemikiran yang bertanggung jawab itu menuntut kita untuk mencari solusinya. Nah, maka oleh karena itu kita harus lebih dahulu untuk mengetahui apa akar masalahnya. Nah, satu sisi kita mengetahui bahwasanya di negeri ini ya, negeri yang tercinta ini, negeri yang secara populasi itu terbanyak nomor 4 dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, sekaligus menjadi negara dengan jumlah warga muslim yang terbanyak di dunia, masih nomor 1, meskipun barangkali mulai bersaing dengan Pakistan. Pakistan itu juga di angka 200 sekian juta jiwa. Nah ini apa namanya, Indonesia sebagai negeri terbesar penduduk muslimnya. Nah kalau boleh kita simpulkan ya, meskipun di negeri kita itu mayoritas muslim ya, tapi pada kenyataannya di negeri ini kita hidup bukan dengan aturan Islam begitu. Loh Pak Ustadz, kan kita bolehnya sholat 5 waktu di masjid mudah begitu kan. Kemarin Lebaran kita rayakan ya. Nanti 1 bulan lagi ada hari raya Idul Kurban ya, pasti akan dirayakan juga. Bukan bisa berislam itu kan. Nah tentu bukan itu yang dimaksud dengan pelaksanaan Islam ya dalam kehidupan ibadah. Iya, kita harus mengakui itu, insya Allah kita mudah ya. Tapi Islam bukanlah satu agama yang hanya mengatur ibadah, atau bukan sekedar agama spiritual gitu. Nah, maka kalau kita mau berpikir dan merenung ya, kita sebagai muslim yang mayoritas ini hidup di dalam sistem yang sekuler, yang memisahkan agama dari kehidupan ya, wabil khusus memisahkan agama Islam dari kehidupan ya, kehidupan kita sehari-hari. Nah di antaranya adalah akar masalah itu maraknya konten pornografi ya, di tengah masyarakat. Ini ada data menyebutkan pada tahun 2005 saja Indonesia
termasuk negara 10 besar sebagai pengakses situs porno di dunia. Bayangkan 10 besar itu. Kalau kita merenung kan ironis ya. Negeri muslim yang terbesar, yang kita tahu bahwasanya Islam mengatur dan menuntut kesolehan pemeluknya, menuntut untuk meninggalkan perkara yang bukan hanya kemaksiatan, bahkan perkara yang mubah pun, mubah itu boleh Pak, itu sebenarnya tuntut untuk kemudian kita tidak mudah untuk melakukan, itu perkara mubah. Nah ini menjadi negara pengakses konten pornografi 10 besar dunia. Ya, subhanallah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau faktor pendorong kepada tadi ya, aspek seksualitas begitu kan, itu besar, maka logikanya besar pula kasus yang terjadi. Jadi yang namanya pornografi Pak ya, kalau kita bayangkan itu, siapapun yang pernah mengakses ya, sengaja ataupun tidak sengaja, itu akan terdorong untuk tanda kutip mengamalkan begitu. Ya, dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Bagi yang sudah berkeluarga ya, memiliki pasangan istri, tanda kutip ya, anggaplah aman begitu. Nah, bagaimana bagi yang tidak? Atau yang jauh dari akses, mohon maaf, istrinya, atau yang memiliki tanda kutip, mohon maaf ya, libido yang besar, hasrat yang besar, itu ini kan problem sebenarnya. Nah itu membutuhkan pembahasan khusus ya. Tapi insya Allah bisa kita bayangkan ya, betapa pornografi itu pasti mengarahkan kepada besarnya problem kekerasan seksual. Kemudian dampak sekularisme ya, yang meminggirkan agama Islam itu juga menjadikan masyarakat semakin permisif, serba boleh ya. Memang yang namanya agama ya, wabil khusus Islam itu pasti mengatur, membatasi perilaku pemeluknya ya. Agama apapun, wabil khusus Islam ya, agama yang paling lengkap aturannya itu pasti membatasi atau mengatur perilaku. Nah kalau ditinggalkan, diabaikan, maka pasti akan serba boleh yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apa contohnya? Kebebasan dalam pergaulan atau interaksi itu ya, sehingga laki-laki perempuan berduaan ya, tanpa jelas apakah dia pasangan resmi atau bukan ya, mahram atau bukan tuh ya, hal yang dianggap normal begitu ya. Dan semua itu ketika pergaulan itu serba permisif atau boleh ya, itu menjadi suatu hal yang kemudian berpeluang pada perzinahan. Al-Fakir pribadi mengalami itu, menyaksikan fakta ya. Tinggal di kota Tangerang gitu ya, menjelang maghrib itu di sebuah lapangan ada 2 pemuda dan pemudi masih pakai seragam sekolah Pak, seragam anak SMA ya, putra putri gitu, naik motor boncengan tapi tempat gelap berhenti itu kan ya. Jadi kalau berseragam sekolah itu diduga kuat atau bahkan pasti itu bukan pasangan resmi kan, maka saya tegur, pulang ya, kalau nggak mau saya lapor ke RT setempat begitu, harus digituin baru pulang dia itu. Dan itu Pak, nanti di taman-taman itu akan lebih banyak lagi. Jadi di kota Tangerang itu kan banyak taman-taman itu, ironinya itu dipakai untuk tadi oleh anak-anak muda itu, berduaan ya. Dalam istilah Islam itu khalwat. Itu hal yang tanda kutip sudah dianggap biasa. Padahal itu merupakan pintu kepada apa? Peluang perzinaan. Di sisi lain ya, sekularisme yang merupakan
biang daripada ideologi kapitalisme, ya, yang menjadikan standar kebahagiaan itu adalah materi, itu menjadikan kaum Hawa atau perempuan itu sebagai kaum yang dieksploitasi. Jadi apa buktinya maraknya kontes-kontes kecantikan, ya, model, ya, dan seterusnya. Baik. Nah, kembali kita bicara agama kita Islam, lantas bagaimana solusinya? Setelah tahu akar masalahnya adalah karena problem adanya sistem kehidupan sekulerisme yang diterapkan, yang jelas bertentangan dengan Islam, maka kita bisa merenungkan firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 97, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sementara dia seorang mukmin, sungguh akan kami beri dia kehidupan yang baik. Mereka pun akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini bisa kita fahami sebagai dalil, ya, landasan bahwasanya sebenarnya Islam itu memberikan kesetaraan antara atau kepada laki-laki dan perempuan. Kalau setara, seharusnya satu pihak dengan yang itu tidak boleh saling menjadi korban. Kalau setara berarti apa? Seharusnya terjadi kerjasama, bukan saling menindas. Nah, tadi kan problem kekerasan seksual itu kan dari satu pihak kepada pihak yang lain, ya, mayoritas dari pihak kaum laki-laki kepada kaum perempuan. Nah, padahal Islam menjadikan keduanya itu setara, ya, antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Kemudian iman dan takwa menjadi dasar hubungan antar pria dan wanita. Maka dalam konteks ibadah sholat di masjid misalkan, kita sudah mengalami dan mempraktikkan, ya, dengan iman dan takwa kita, maka kita mengikuti contoh Rasul, ya, dalam ibadah sholat berjamaah, ya, ada saf khusus laki-laki, ya, di depan, ada saf perempuan di belakang. Nabi bersabda, ya, khairus sufufi rijali awwaluha, sebaik-baik saf kaum laki-laki di awal, di depan. Wa khairus sufufi nisa'i akhiruha, dan sebaik-baiknya saf wanita adalah yang belakang, paling belakang, begitu. Makanya umumnya masjid itu depan laki-laki, belakangnya wanita, gitu. Nah, bagi jamaah yang paham keutamaan sholat berjamaah, pasti mencari saf yang pertama, saf yang terbaik, begitu. Oleh karena itu, ketika iman dan takwa menjadi standar, ya, dalam hubungan kedua kaum tersebut, ya, maka tentu Islam menjauhkan, ya, kaum muslimin dari perilaku yang tadi permisif, ya, yang hanya mencari kepuasan biologis. Jadi mohon maaf, memang yang namanya kalau bicara tadi, ya, topik S tadi itu memang membawa kenikmatan, ya. Mudah-mudahan jamaah yang hadir sudah berkeluarga semua, begitu. Bagi yang masih single belum, ya bersabar, begitu, ya, bersabar. Nah, karena itu, ya, Islam memberikan
aturan-aturan ya, seperangkat aturan untuk agar ada tindakan preventif dan kuratif. Ada tindakan pencegah dan juga bagaimana ketika ada permasalahan solusinya. Ya, kuratif itu pengobatan begitu ya. Begitu. Nah, beberapa hal singkatnya, yang pertama adalah Islam itu mengatur tata cara berpakaian. Ya. Jadi masing-masing ya pihak kaum pria wanita itu diberikan kewajiban untuk menutup aurat ya, dengan standar masing-masing ya dalam pandangan Islam ya. Misalkan kaum Hawa itu wanita berarti apa? Wajib berjilbab ketika keluar rumah. Hadis yang masyhur itu menjelaskan seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Hadisnya kata Nabi itu kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian dalam konteks pandangan ya, ada konsep gadul basor, menutup pandangan ya. Kalau dalam hal hadis Nabi ya, dalam riwayat Imam Hakim itu dikatakan memandang wanita merupakan panah beracun gitu ya. Ya, jadi wanita itu memang makhluk yang Allah ciptakan penuh dengan keindahan begitu. Pasti menarik kaum Adam begitu ya. Nah, kalau tidak dikendalikan tadi ya pandangannya itu, maka tadi ya potensi terjadi kecenderungan ke arah seksual itu semakin besar begitu ya. Nah, yang terakhir adalah aturan dalam konteks pergaulan pria wanita dan juga komunitas ya. Islam melarang yang namanya dua at. Pertama itu ikhtilat, yang kedua khalwat. Apa itu ikhtilat? Ikhtilat itu adalah bercampur baurnya laki-laki dan perempuan di tempat manapun ya. Nah, meskipun ada pengecualian begitu ya. Jadi campur baur itu yang dikecualikan, yang boleh itu hanya di tempat yang pertama publik, yang memang masyarakat tidak bisa menghindari ya. Di tempat umum gitu. Di pasar misalkan ya kan, di pasar pasti laki perempuan bercampur situ antara sebagai pedagang dengan pembeli begitu kan. Nah, itu perkara yang dibolehkan begitu. Apalagi kemudian dalam konteks pendidikan ya, pengobatan ya. Kemudian jamaah kalau yang pernah berangkat ke tanah suci begitu kan, ada ibadah tawaf misalkan kan, di Ka'bah itu kan. Nah, itu kan campur baur itu kan. Itu hal-hal yang memang secara pengecualian itu dibolehkan. Nah, di luar itu dilarang. Hukum asalnya adalah apa? Dipisahkan seperti kita di masjid. Nah, laki-laki di depan, gitu, perempuan di belakang. Jadi gitu. Jadi kehidupan kita di sehari-hari itu cermin dari sisi kita di masjid begitu. Interaksi pria itu dipisah hukum asalnya begitu. Jadi kemarin hari Sabtu Al-Fakir dapat undangan dari ya kenalan ya menikahkan putranya gitu kan. Nah, karena diketahui tidak memisahkan dalam resepsi itu laki perempuannya kan, tidak ada infisal tam, tidak dipisahkan seperti jamaah sholat di masjid itu, maka akhirnya mohon izin nggak bisa datang. Tapi karena tidak enak ya udah Pak Haji itu izin datangnya setelah acara gitu. Selesai acara kan jam 17 sore itu. Nah, itu rencana mau datang itu dengan harapan kalau acara selesai berarti kan langsung fokus kepada keluarga begitu. Karena kalau masih acara pasti kan campur baur itu. Min qadarillah hujan deras. Jadi nggak jadi datang.
Nah itu, dan masih banyak ya resepsi walimahan yang ikhtilat ya, campur baur. Yang kedua itu khalwat. Khalwat itu adalah tadi berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Begitu. Dalam sebuah hadis yang juga sudah masyhur itu, jika dua orang laki dan perempuan bertemu, berkumpul begitu kan, maka yang ketiga adalah bukan Pak Hansip, bukan Pak Satpam, yang ketiga adalah setan, gitu, menggoda itu, menggoda. Ya, agar tadi berbuat maksiat ya kepada misalkan aktivitas seks bebas atau bahkan pelecehan. Baik, nah yang terakhir sekali, sanksi yang keras dari Islam ya. Dalam konteks pelanggaran terhadap interaksi laki perempuan, misalkan ikhtilat atau khalwat dan lain sebagainya, itu qadhi atau hakim dalam Islam bisa memberikan sanksi yang keras sesuai dengan ya berat ringannya perbuatan maksiatnya itu. Dalam konteks perzinahan ya, termasuk pemerkosaan begitu kan, itu sanksinya sanksi zina ya. Kalau pelaku belum pernah menikah atau ghairu muhsan, maka dicambuk, dijilid 100 kali, dan jika sudah menikah atau pernah menikah alias muhsan, maka dirajam ya. Demikian sanksi yang sangat keras, rajam itu sampai meninggal Pak, begitu ya. Maka dengan adanya penerapan sanksi dalam Islam dalam konteks pelanggaran terhadap pengaturan interaksi pria wanita ya, dan juga kejahatan-kejahatan seksual segala macam, maka diharapkan masyarakat akan takut sehingga tercegah daripada tadi berbagai tindak kekerasan seksual dan yang sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, demikian jamaah rahimakumullah sebagai pengantar. Insyaallah sambil menunggu waktu azan Isya, sekiranya dari jamaah ada yang mau disampaikan untuk ditanyakan, dipersilahkan. Insyaallah akan kita bahas ya. Insyaallah. Baik, silakan. Lanjutkan lagi. Materinya sudah habis Pak, kecuali ada pertanyaan. Ya silahkan. Kalau Al-Fakir itu lebih suka dengan dialog ya, pertanyaan itu kan, bukan satu arah itu ya. Karena kadang-kadang pasti kita punya problem atau punya pengalaman apa. Kalau bukan problem kita itu kan, kita ada mungkin pengalaman orang lain itu kan, itu bisa kita angkat ya. Insyaallah kita bukan hanya sebagai hamba Allah yang soleh ya, tapi ingin menjadi dan dituntut juga oleh Allah menjadi hamba yang mukhlis ya. Mukhlis itu yang muslih ya. Muslih itu yang mengajak orang juga untuk ikut soleh gitu. Artinya memberikan solusi atas problem yang lain gitu kan. Kadang-kadang ada yang belum paham begitu kan, dari kalangan kaum muslimin bahwasanya kaum hawa itu diwajibkan tutup aurat begitu kan, misalkan begitu. Nah itu peluang pahala untuk kita ya, dalam hal dakwah misalkan mengajak kepada mungkin saudara kita ya, kerabat tetangga kita gitu kan, tentang kewajiban tutup aurat begitu kan. Dan entah secara langsung atau mungkin lewat pihak kaum laki-laki ya, misalkan begitu. Nah dalam konteks inilah kemudian Islam sebagai solusi wajib disampaikan kepada masyarakat begitu. Nah, atau problem yang lain barangkali, Ustaz, itu alhamdulillah kaum hawa kita sudah tutup aurat itu kan. Sekarang ini kan jilbab lah atau kerudung dalam konteks yang umum itu sudah marak ya, udah hal yang biasa tengah masyarakat. Masih ada juga problem begitu, problem pelecehan dan tindak kekerasan seksual itu kan. Di mana kira-kira problemnya gitu kan, yang lain dan seterusnya gitu kan. Baik. Nah, silakan barangkali dari jamaah ada yang mau disampaikan ya. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai kaumnya Nabi Muhammad SAW
yang mengamalkan tadi hadis ya, bangun pagi ya. Man asbaha walam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang bangun pagi-pagi tidak memikirkan urusan kaum muslimin, maka bukan golongan mereka. Maka dengan kita memikirkan problem kaum muslimin dan mencari solusinya, kita insya Allah selamat daripada hadis ini insya Allah. Baik, demikian karena waktu yang sudah masuk Isya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita, dan insya Allah kaum hawa yang menjadi kewajiban kita dilindungi ya, entah istri kita, entah putri kita dan seterusnya ya, selamat dari berbagai bahaya ya, problem di dunia ya. Dan juga insya Allah dengan kita bersama-sama untuk beriman dan bertakwa, mengamalkan ajaran Islam secara kafah ya, kita pun insya Allah akan selamat baik dunia maupun akhirat, amin ya rabbal alamin. Tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.